Oke anak-anak, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih dipertemukan di pertemuan yang selanjutnya ini. Ini adalah pertemuan yang kedua ya di gerak lurus. Yang pertama kemarin sudah gerak lurus beraturan. Yang sekarang masih gerak lurus beraturan, tapi tentang materi-materi yang berkaitan dengan kehidupan di sekitar kita terkait dengan gerak lurus beraturan. Nah, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Silakan dipimpin berdoa, ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, semoga hari ini berjalan dengan lancar ya. Nah, tadi pagi jam pertama tidak ada yang terlambat ya ke sini? Aman. Tadi malam soalnya ada acara sampai jam berapa tadi malam? Sampai jam 11 ya? Kalian masih bantu-bantu berarti. Oke. Kemarin sudah mempelajari tentang materi gerak lurus beraturan, konsentrasinya tentang jarak, perpindahan, lalu kelajuan dan kecepatan melalui percobaan. Gimana? Masih paham ya materinya? Masih ingat ya? Sudah lebih memahami lagi biar lebih memantapkan pemahaman kalian. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mendalami materi yang akan dilaksanakan. Nah, coba ada yang tidak masuk sekarang. Ada yang tidak masuk ya? Siapa yang tidak masuk? Sinta Aulia ada masuk ya? Siapa lagi? Nur Azizah juga ada masuk ya? Kayaknya tidak ada ini orangnya ini. Fasya, Rohmatika ada masuk juga? Sakit ya? Lalu Salehatul sakit, banyak yang sakit. Jadi tadi malam mungkin ada acara sampai larut malam itu, jadi tidak masuk. Siti Fitria sakit juga. Wildatul siapa ini? Tania ya yang tidak masuk ya. Oke, jadi itu semuanya tidak masuk. Semoga nanti segera sembuh temannya ya. Jadi sekarang kita akan mempelajari tentang gerak lurus beraturan, tapi pendalaman materi tentang kejadian di kehidupan sehari-hari. Nah, jadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah yang pertama, mengamati dan mengidentifikasi benda-benda di sekitar yang bergerak lurus beraturan dengan tepat. Yang kedua, membandingkan jarak dan perpindahan pada kendaraan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menganalisis kejadian dalam kehidupan nyata tentang gerak lurus yang bergerak dari satu kota menuju kota lain dengan teliti. Jadi ini memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan gerak lurus beraturan dengan menggunakan besaran-besaran fisika dalam gerak lurus beraturan dengan benar. Jadi nanti akan ada kasus-kasus tertentu ya. Lalu kalian diskusikan melalui studi literatur, dari bahan ajar, dari buku paket yang sudah kalian bawa. Kemarin sudah dibaca ya? Literasinya di rumah sudah ya? Dari bahan ajar yang saya bagikan itu. Jadi seperti itu. Yang terakhir, dari hasil diskusi nanti diharapkan kalian dapat melakukan presentasi hasil diskusi itu dengan lancar dan maksimal. Oke, coba saya minta salah satu dari kalian untuk maju. Nah, coba. Ini, Ginan maju. Nah, tapi lewat sini, maju. Nah, lalu muter lewat sana. Balik lagi ke kursinya. Nah, capek enggak? Capek ya? Wah, gimana kalau kerja di sawah tambah capek nanti. Oke, jadi begini. Coba saya tanya ini. Dari gerakan yang dilakukan oleh teman kalian, dari materi yang sebelumnya, nah, apakah Ginan ini dikatakan bergerak tadi? Iya. Apakah Ginan ini berpindah? Tidak. Tidak ya? Kenapa? Tetap
Nah, karena tetap kembali ke tempat semula. Nah, coba Bapak di sini, Ustadz di sini punya permasalahan tentang gerak lurus nih. Coba perhatikan beberapa video di sini. Nih. Nah, ini video silakan diamati baik-baik ya. Nanti kalian bisa menemukan beberapa permasalahan dari video ini. Coba. Mana kursornya? Pas kotak itu di note selanjutnya tentang infrastruktur, kita ketahui bahwa infrastruktur itu tidak berdasarkan semangat. Nih, biar lebih keras. Ya, di Mandailing, Natal, Sumatera Utara, anak sekolah melintasi anak sungai dan juga bebatuan terjal untuk bisa menyusuri. Butuh perjuangan bagi anak sekolah di Mandailing, Natal, Sumatera Utara agar bisa sampai ke sekolah. Mereka harus melintasi anak sungai dan bebatuan terjal. Merlin, salah satu siswa sekolah menengah pertama 7 Panyabungan 1 atap. Lihat itu, kasihan. Berangkat ke sekolah, jauh sekali dari rumah ya. Jalannya seperti itu. Sebagian siswa yang menuntut ilmu di sekolah dasar negeri 109 Cirebon juga melakukan hal yang sama setiap pagi. Jamnya Pak, jauh dari rumah ke sekolah Pak. Jauh dari rumah ke sekolah. 2 jam. Paling skenarionya lupa itu ya. Susah Pak. Susah. Tapi gedungnya bagus loh ya. Aneh. Yang diwawancarai anak SD, anak SMP. Kalau dia Satu atap ini. Mana yang terlambat diberikan hukuman kan. Namun bagi mereka yang agak jauh, hukuman masih diberikan namun agak ringan. Sekolah berharap pemerintah daerah memperbaiki akses jalan menuju sekolah. Idris Tanjung, Mandailing, Natal. Nah, seperti itu. Sudah lihat ya videonya? Nah, perjuangan dari beberapa video dari kejadian pada video di atas. Nih ada beberapa masalah. Apakah anak yang berangkat ke sekolah dikatakan bergerak? Nanti bisa kalian jawab ya. Bisakah kalian membandingkan jarak dan perpindahannya? Yang ketiga, mungkinkah nilai jarak selalu lebih besar daripada nilai perpindahan? Dari beberapa permasalahan tersebut, kita akan menyelesaikannya dalam kelompok-kelompok belajar sesuai dengan kelompok belajar yang kemarin aja sudah ya, biar lebih enak nanti, biar nggak adaptasi lagi. Kemarin kan sudah beberapa kelompok sudah dibagi gitu ya, sudah sesuai dengan itu tadi sudah ada Bapak. Sudah kumpul kelompoknya masing-masing ini? Sudah. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD-nya. Oke. Supaya kalian bisa menyelesaikan. Nah ini. Felisa mana? Felica. Oh. Nih. Kailila. Mana Kailila? Ini Kailila. Ini Kai. Nah. Sidkiana. Sidkiana. Perwakilan kelompoknya ya. Farhatun. Lalu ini kelompok terakhir. Dari LKPD yang sudah saya bagikan, coba kalian baca dulu bahan ajar yang kemarin. Dibaca lagi ya. Coba dipelajari bersama-sama dalam satu kelompok. Nah, coba dibaca dulu bahan ajarnya. Nah, seperti itu. Coba dibuka halaman tentang ini. Tentang perbedaan jarak dan perpindahan. Tuh, ada itu. Jarak perpindahan, lalu kelajuan dan kecepatan. Di rumah sudah baca ya? Oh, alhamdulillah. Berarti tinggal penguatan aja berarti hari ini. Oke, sekarang kalian kalau sudah di rumah kan sudah baca nih. Kalian sekarang diskusi dengan kelompoknya masing-masing terkait dengan permasalahan yang berada di LKPD itu. Ada ya di LKPD-nya kan? Coba silakan kalian buka LKPD-nya. Sama bahan ajarnya juga, bukunya juga dipakai. Kalian akan menyelidiki beberapa kasus yang ada di situ. Tujuan untuk
penyelesaian masalah dalam LKPD ini, kalian dapat membedakan jarak dan perpindahan melalui studi literatur. Jadi kalian siapkan buku dan juga bahan ajarnya. Yang kedua, kalian dapat menganalisis ya kejadian-kejadian dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan gerak lurus beraturan. Jadi kejadian atau kasus yang ada di LKPD itu sudah sesuai dengan kehidupan nyata. Karena itu sebuah berita dan tolong kalian diskusikan. Ayo kelompok ini didiskusikan ya. Ambil LKPD-nya. Nah, itu ada masalah dibaca. Silakan didiskusikan. Dibaca dulu ya, permasalahannya dibaca dulu. Silakan, kalau ada pertanyaan, silakan bertanya nanti. Mungkin kurang memahami tentang pertanyaan yang ada pada LKPD. Jadi seperti itu. Nih, silakan diskusikan ya. Biar biar cepat selesai masalahnya itu, biar segera diatasi. Enggak apa-apa, gabung ke temannya. Nah, sambil dibaca juga enggak apa-apa bahan ajarnya. Oke. LKPD yang kedua. Silakan didiskusikan ya. Biar sama-sama saling membantu dan saling berpikir. Nah, itu. Jadi ada kisah Egi ya. Dia berangkat ke sekolah naik turun gunung katanya. Jadi jarak dari rumah ke sekolah berapa kilo itu? 3,5 kilometer. Bisa merubah dalam bentuk meter enggak kalian? Berapa? 3,5 kilometer berapa meter? 3.500 ya. Dari kilometer ke meter dikali berapa berarti? Dikali 1.000. Nah, silakan itu dipahami ya pertanyaannya. Lalu didiskusikan dengan baik. Silakan. Banyak yang tidak masuk soalnya temannya ini. Jaga kesehatan ya. Banyak yang sakit. Oke. Gimana? Sudah selesai membaca? Belum? Baru dibaca ya. Dibaca ya. Itu bukan pemandangan ya. Bukan pemandangan pantai gitu ya, gunung, bukan. Itu LKPD, silakan didiskusikan. Ya, saling membantu temannya, gimana itu? Yuk dibaca bersama-sama ya, didiskusikan. Ya, kelompok ini gimana? Kok enak, eksklusif berarti kalian ini dapat kipas ya. Punya privilege lebih ya, daripada yang lain ya. Disesuaikan dengan bahan ajar ya. Oke. Waktunya 30 menit ya untuk diskusi ini. 20 menit. Nanti 10 menitnya dipakai untuk presentasi. Nanti kelompok yang sudah selesai duluan presentasi bergilir aja. Biar kebagian semua kelompoknya, semua anggota kelompoknya. Ada yang menjelaskan nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Begitu. Gimana? Sudah menemukan? Sudah membaca? SD mana itu katanya itu? SD negeri? Apa? Cigombong. Tahu Cigombong itu di mana? Di Jawa Barat. Kabupaten apa itu? Cianjur. Ada yang pernah ke Cianjur enggak di sini? Cimahi. Belum. Jadi kayak gitu. Ada Cimahi, Cianjur. Kok kalau banyak cicinya itu berarti dari mana? Jawa Barat ya. Bahasa apa itu?
Bahasa Sunda biasanya ya. Gimana? Ada masalah? Dibagi aja pertanyaan nomor berapa gitu ya. Kumpul aja dah sama temannya. Biar berdiskusi ya. Enggak apa-apa. Iya. Gimana? Didiskusikan ya. Ngumpul ada apa? Kamu sebelah sini aja biar enggak jauh. Nah, ngadep sana ada apa? Didiskusikan, ayo dipimpin temannya. Ini kota kelompok ini gimana ini? Nah, itu. Sambil ditunjuk-tunjuk gitu ya. Nah. Wih, cepet ini. Sudah selesai berapa nomor itu? 2. Mau 3 ya? Mau 3. Ayo. Gimana, ada ini kendala menjawab pertanyaan? Tanya aja ya, enggak apa-apa. Ada kendala? Oke, siap. Ntar lagi kalau ada kendala bertanya. Ya, not father lah, enggak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Gimana? Kelompok ini gimana? Masih tidur dengan mata tertutup ya? Oke. Lah. Ayo, kelompok ini kenapa ini? Kalian tidak saling menyapa ya? Didiskusikan ya. Kok pada diem-dieman ini? Ya. Nomor 3 apa pertanyaannya nomor 3 gini? Dapatkah Egy yang berjalan di sekolah memiliki berbagai kecepatan di jam kalian tetap? Dapatkah Egy memiliki Berbagai kecepatan jika kelajuannya tetap? Kamu lihat arahnya itu apa tepat lurus apa enggak? Kan arahnya kan tidak tepat lurus, berliku-liku. Artinya kecepatannya bagaimana? Nah, itu kan bisa disimpulkan sendiri bahwa kecepatan itu besaran apa? Nah, besaran vektor. Arahnya kan tidak tetap begitu ya. Nah, jadi bagaimana menurut pendapat kelompok kalian? Jadi begitu. Oke. Gimana? Ada kendala? Kelompok ini aman ya? Didiskusikan ya? Gimana? Sudah berapa nomor ini? Sudah 1. Lu enggak apa-apa, not father ya. Kan masih berproses. Coba dipikir itu. Apabila jalan enggak apa-apa dibaca keras-keras. Nah, sudah berapa nomor kelompok ini? Nomor 2. Wah, sudah nomor 2 ya. Tinggal sedikit lagi. Kameramennya sudah ngantuk. Tadi malam habis kegiatan. Yuk, ayo. Tidak ada kendala ya? Kipasnya lu tola-tole. Kipasnya tola-tole. Pola.
Aman. Kelompoknya aman. Sudah ini dibagi. Nomor berapa dah? Nomor berapa? Masih dapat 2 soal. Nah, enggak apa-apa. Dibagi-bagi gitu ya. Jangan hanya makanan yang dibagi-bagi. Itu juga didiskusikan ya. Leo, gimana kelompok ini? Ada kendala? Tidak ada ya. Lancar, cepet banget ini. Oke, waktunya kurang berapa menit lagi? Ayo gimana? Sudah berapa nomor ini? 3 ya, masih 3. Nomor 3, dapatkah Eki yang berjalan ke sekolah memiliki berbagai kecepatan hingga ke berbagai tetap? Nah, sekarang begini, dari rumahnya Eki ke sekolah itu lurus beneran apa enggak? Enggak kan? Kecepatan besar apa? Kecepatan besar apa? Besaran vektor dong, arahnya berubah enggak? Berubah kan kecepatan dong. Gimana kecepatannya? Ya itu disimpulkan sendiri ya, didiskusikan sama-sama. Itu. Egi, kasihan Egi berangkat dari mana? Dari rumah jam 4 pagi sampai sekolah 15 menit sebelumnya baru nyampe. Coba berapa menit itu? Berapa jam? Dari jam 4 sampai jam 7 kurang 15 menit. Jam 4, jam 5, jam 6. Nah, jam 6.45, 2 jam 45 menit. Sama sekali dia tahu. Dan diisi yuk, kelompok ini gimana? Kayaknya tadi 50 apa pertanyaannya? Nah, kamu gambar dulu arah petani. Jadi ke atas itu utara ya. Ke atas utara. Gambar dulu dari belakangnya. Di situ tidak apa-apa. Arah matahari. Nah, berarti di atas ya. Jadi yang bawah itu apa? Selatan. Yang kiri berarti barat. Ini mau coba lihat kasusnya. Kemana ini? Ke arah barat sejauh berapa? 4 angka? Ya, itu kita gambar ke arah barat 4 kali 3. 4 angka 3 meter. Nah, selanjutnya dia kemana? Lalu 4 meter ke arah utara. Ke atas, berarti berapa? 4 meter. Selanjutnya kemana? 60 derajat ke timur. Mana timur? Timur mana? Kanan ya? Nah, berarti ke 60 derajat ke arah timur dari utara. Jadi lintasannya lurus ya. Jadi
coba perhatikan di buku 4. Ini saya jelaskan. Misalnya di sini ini contoh saja ya, contoh orang belok saja. Nanti dicocokkan dengan pertanyaan yang ada pada KBT itu. Misalnya ini adalah arah mata angin, utara, selatan, barat, timur. Ini contoh saja, tidak sama dengan apa namanya LKPD. Ada orang yang bergerak ke selatan. Ada orang bergerak ke selatan. Materi vektor kan sudah dipelajari ya, tentang trigonometri gitu, sin, cos, tan gitu ya, dipelajari di vektor. Nah ini ada arahnya, makanya kita harus melihat arah mata angin. Jadi ini ke selatan. Misalnya dia berbelok ke timur 60 derajat dari selatan. Artinya kalau ini diperpanjang sebagai garis spiral pada arah selatan, lalu dia berbelok arah ke timur, dia mau ke kanan, tapi dia bersudut terhadap arah asalnya. Arah asalnya adalah ke selatan. Dia belok misalkan 45 derajat ke timur. Berarti sudut yang dibentuk ini terhadap arah asalnya adalah 45 derajat. Nah, nanti caranya seperti itu untuk menyelesaikan soal nomor berapa itu? 7. Nah, coba silakan dihitung KPD-nya ini. Gimana kalau nggak ada masalah ya? Jawabannya ini sudah selesai. Oke, hampir selesai. Hampir selesai ya. Ada pertanyaan lagi yang lain? Silakan kalau mau bertanya, biar tidak sesat di jalan. Aman Bapak ini? Aman. Oh iya, silakan kalau mau menemani nggak apa-apa. Minta ditemani temannya? Iya, silakan nggak apa-apa, silakan ditemani. Takut ada harimau di bawah. Ayo, kelompok ini gimana? Sudah hampir selesai juga kan? Sudah hampir selesai juga, mantap. Ini sudah selesai. Akan selesai, betul. Begitu sih saya kerjanya. Ada yang lain? Ada pertanyaan yang lain? Gimana? Aman ya? Sudah selesai, terlagi presentasi. Kelompok yang saya pilih, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian. Temannya yang lain, kelompok yang tidak maju, memperhatikan dan membandingkan, lalu menanyakan apa yang sebenarnya, misalnya ada yang berbeda dari yang kalian jelaskan nanti. Oke, sudah selesai semua kayaknya dari ya. Sampai tidak memikirkan hal-hal yang lain ya, larut dalam diskusi ya, tenggelam dalam perdebatan gitu ya. Oke, sekarang saya mau tunjuk, kemarin sudah kelompok 2 ini. Sekarang kelompok 4. Nah, kelompok 4 sekarang yang maju untuk menjelaskan hasil diskusinya tentang
kejadian yang ada pada LKPD. Ya, kelompoknya meskipun tinggal 3 orang tidak apa-apa. Not father, tidak apa-apa. Silakan. Sambil saya nilai dulu. Yang lain tolong diperhatikan dan ditanyakan, didiskusikan. Ya, hal-hal yang tidak mengerti, tidak apa-apa, bebas tanya semuanya. Kalau udah sama, kenapa kok bisa begitu ditanya. Oke? Ya, nanti saya jelaskan, saya luruskan kalau ada miskonsepsi di belakang. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tadi. Yang pertama, anggaplah rumah Egi Sugiran sebagai titik evaluasi. Ketika Egi berangkat ke sekolah, apakah Egi bergerak terhadap rumah? Jawabannya adalah Egi bergerak terhadap rumah hingga Egi. Yang kedua, apakah sekolah bergerak terhadap Egi? Sekolah bergerak terhadap Egi jika acaranya adalah Egi. Kemudian yang kedua, apabila jalan menuju ke SDN Cigomong tidak tepat lurus, dapatkah kalian memperkirakan apakah perpindahan Egi dari rumah ke sekolah lebih besar daripada jarak yang ditempuh? Kenapa demikian? Jawabannya yaitu tidak, karena tidak jarak yang ditempuh itu lebih besar daripada perpindahan. Karena jarak adalah panjang lintasan total, sedangkan perpindahan adalah jarak dari titik awal ke titik akhir. Kemudian nomor 3, dapatkah Egi yang berjalan ke sekolah memiliki berbagai kecepatan hingga arahnya tetap? Jawabannya tidak, karena arahnya tidak tetap. Dengan kecepatan adalah vektor yang membentukkan arah. Kemudian nomor 4, apabila Egi bergerak dari rumah jam 4 dan ketika jam 12.30 sudah sampai lagi ke rumah, dapatkah Egi yang bergerak dari rumah ke sekolah lalu pulang lagi ke rumah memiliki kelajuan rata-rata 0 atau kecepatan rata-rata 0? Coba jelaskan mengapa demikian. Jawabannya berarti Egi tidak mengalami perpindahan karena ia kembali dari titik awal, artinya kecepatan rata-ratanya adalah 0. Kemudian nomor 5, apabila menurut di SDN Cigomong masuk tepat jam 7.00 dan Egi Sugira sampai di sekolah 15 menit sebelum sekolah masuk, dapatkah kamu memperkirakan berapa kelajuan rata-rata Egi Sugira berjalan kaki jika dia belum dalam satuan meter per sekon? Jawabannya diketahui bahwa jaraknya itu 3,5 km dijadikan meter berarti 3.500 meter. Kemudian waktunya itu 165 menit dikali 60 berarti 6.900. Jadi dimasukkan rumusnya jarak dari waktu berarti 3.500 bagi 9.900, hasilnya adalah 0,35 meter per sekon. Kemudian nomor 6, 2 orang siswa berolahraga secara bersamaan. Siswa pertama mengelilingi lapangan bola voli dengan ukuran 15 meter dikali 6 meter, dan siswa kedua mengelilingi taman berbentuk lingkaran dengan jari-jari 3 meter. Kedua siswa tersebut mengelilingi lapangan voli dan taman masing-masing sebanyak 12 kali dalam waktu yang sama pula. Kesimpulan yang tepat mengenai kasus tersebut terkait jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan adalah jawabannya yaitu perpindahannya itu adalah 0 karena kedua siswa itu tersebut kembali pada titik awal. Kemudian kecepatannya berarti juga 0 karena dia itu perpindahannya adalah 0. Kemudian jaraknya yaitu jarak yang pertama itu kan berbentuk persegi panjang, berarti pakai rumus keliling persegi panjang. Hasilnya yaitu 648 meter. Kemudian jarak siswa kedua taman kedua itu mengelilingi siswa kedua yaitu 1056 meter. Ada pertanyaan? Oke, silakan. Ada pertanyaan? Oh, ini dari kelompok 1 nih. Silakan. Jika kelajuannya Egi itu sudah diketahui, Kelajuan rata-rata mungkin. kelajuan rata-ratanya Egi sudah diketahui, mungkinkah Egi bisa tepat waktu jika berangkat pukul 4.30? Oke, jadi jika berangkatnya itu 4:30, 3 jam 4 seperti tadi, apakah bisa tepat waktu di itu pertanyaan? Silakan dijawab. Jawabannya tidak, karena akan terlambat 15 menit. Nah, karena akan terlambat 15 menit, katanya begitu tadi.
Coba, tadi kecepatan rata-ratanya ketemu berapa itu? Kecepatan rata-rata, kelajuan rata-ratanya ini, kelajuan rata-ratanya 0,35 meter per sekon. Jadi gitu ya. Jadi kalau misalkan dia berangkat jam 4, maka dia tiba di sekolah pukul berapa tadi? Pukul Jam 6.45. Berarti harus Gimana? berarti harus berangkat jam 4. Nggak boleh. Ya. Boleh nggak lewat? Kan masih ada toleransi 15 menit. Oh iya. Gimana? Bisa nggak? Tidak lebih. Gitu ya. Oke, kita ada pertanyaan yang lain? Ada nggak? Apa pertanyaan aja? Nanti saya jelasin kalau misalkan pertanyaannya berantakan ya. Nggak apa-apa, tanya aja. Ini kelompok 1 mau tanya lagi? Ini enggak ada. Wah, mungkin lumayan. Oke, dah, kalau nggak ada silakan ditutup, bisa kembali ke tempatnya. Seperti apa yang dapat kita akan sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah membantu menjawab. Ya, gimana? Ada perbedaan tidak dengan hasil yang kalian dapatkan? Ada yang berbeda enggak? Ada sedikit tapi Ada. sebenarnya sama gitu. Maksudnya sama gitu ya? Oke, jadi kelompok 1 ada yang berbeda. Ada enggak yang belum terjawab di NKPD kalian? Nomor berapa? Sudah semua? Tidak. Tidak. Nomor berapa yang tidak terjawab? Nomor 8. Oke. Nanti saya beri contoh dulu ya untuk menjawab soal nomor 7 dan 8. Saya beri contoh soal dulu. Nah, sekarang ini kesimpulannya sekarang. Kesimpulan dari hasil presentasi tadi bahwa ketika Egi itu berangkat ke sekolah jam 4 di soalnya tadi di LKPD-nya, memungkinkan dia sampai ke sekolah dalam waktu kurang dari 3 jam ya, 2 jam 45 menit. Mengingat jaraknya itu 3,5 km dengan berjalan kaki, lalu medannya juga tidak begitu mulus ya, lewati Sungai Mati atau lewati hutan begitu ya ceritanya di LKPD itu, sehingga membuat waktu tempuhnya lama, sehingga dia untuk mencapai sekolah jam 7 pas atau kurang dari jam 7 maka butuh waktu yang lama, artinya berangkatnya harus lebih pagi lagi. Tadi diceritakan bahwa berangkatnya adalah jam 4. Kalau misalkan dia tiba di sekolah jam 7.15 ketika berangkat jam 4, maka tadi diperkirakan kecepatan kelajuan rata-ratanya berapa tadi kalau tidak? Berapa? 0,35 meter per sekon atau 35 cm per sekon. Jadi dalam 1 detik dia kelajuannya sudah menempuh jarak 35 cm, sama seperti langkahnya. Satu langkah 35 cm misalnya begitu sederhananya. Yang kedua, ketika jalan ke rumah Egi itu tidak tepat lurus, artinya dia mungkin memiliki kelajuan yang tetap, tapi tidak mungkin memiliki kecepatan yang tetap. Kenapa? Karena arahnya tidak tepat lurus ya. Jadi ada belok-belok, jadi kecepatan arah kelajuannya berubah, jadi kecepatannya juga bisa berubah gitu ya. Oke, itu saja kesimpulannya untuk LKPD-nya. Saya berikan contoh soal dulu ya. Jadi kita ke contoh soal untuk menyelesaikan soal yang ada di LKPD. Ini contoh soalnya. Coba ini contoh soal nomor 7. Silakan dicek contoh soalnya ya. Nomor 7. Ya. Baik, biar lebih jelas kita akan membahas contoh soal nomor 7. Silakan dilihat contoh soalnya. Sebuah benda bergerak 4/3 meter ke arah barat. Nah, biar kalian lebih paham lagi, kita gambar arah mata angin ya. Tadi saya sudah menggambarkannya seperti ini. Ini ada contoh soal yang lain yang berkaitan dengan arah mata angin. Nah, kita perhatikan di sini. Contoh soal nomor 7.
sebuah benda bergerak 4/3 meter ke arah barat, kemudian melanjutkan perjalanan 4 meter ke arah utara, selanjutnya berbelok 60 derajat ke arah timur sejauh 8 meter. Besar resultan perjalanan benda tersebut berapa? Nah, coba kita gambarkan ya. Ini adalah arah mata angin ya. Arah mata angin yang 4 titik saja. Nah, di sini yang atas itu apa? Yang atas itu arah apa? Utara. Yang bawah? Yang ini barat. Yang ini. Nah, dari sini bisa kita lihat, bisa kita gambarkan. Pertama, bendanya bergerak ke arah barat. Arah barat sejauh berapa? 4/3 meter. 4/3 meter. Oke, 4/3 meter. Lalu bergerak berapa meter lagi? 4 meter ke utara. Oke, 4 meter ke utara ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya apa lagi? Berbelok berapa? 8 meter. Sejauh 8 meter dengan arah 60 derajat. 60 derajat dari arah sebelumnya. Jadi ke sebelumnya ke utara. Berarti beloknya seperti ini. Nah, seperti ini sekitar 8 meter ya. Ini saya posisi 8 meter. Ini tadi berapa? 4 meter. Dan ini 8 meter. Nah, ini membentuk sudut berapa? 60 derajat ya. Nah, seperti ini membentuk sudut 60 derajat. Lalu kita proyeksikan. Masih ingat ya pelajaran yang sebelumnya? Pelajaran apa? Teori vektor. Nah, kalau dia tidak mengambil sudut, maka di sini pakai sins ya. Kalau dia mengambil sudut, berarti di sini pakai cos. Jadi di sini arah ini dengan arah yang depan sini itu nilainya sama, ya kan? Nah, seperti itu. Maka untuk mencari ke sumbu x yang ini namanya sumbu y. Nah, kita menggunakan rumus ya. Jadi sin 60 derajat adalah depan dibagi dengan miring ya. Sudutnya ini adalah di sini sebenarnya. Sama yang juga ini namanya sudut dalam berseberangan. Jadi di sini sudutnya sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Bagian depan dari sudut adalah sumbu x. Bagian miringnya adalah panjang lintasannya 8 meter. Sehingga di sini nilai x bisa diketahui dengan tidak ruasnya 8 dikali setengah akar 3, sehingga didapatkan hasilnya adalah 4 akar 3 meter. Nah, jadi ini hasilnya. Maka bisa kita tahu bahwa pada arah mendatar nilai x sama dengan 4 akar 3 meter. Lalu kita mencari nilai y. Nilai y ini adalah samping daripada sudut. Jadi kalau di samping pakai apa tadi? Cos. Jadi di sini cos 60 derajat. Nah, seperti ini sama dengan samping kiri. Ya, sudah betul kan? Cos 60 nilainya berapa? Setengah. Samping. Ini sampingnya ya. Apa ini? Y. Oke, jadi di sini y dibagi miringnya adalah panjang lintasan 8. Jadi y sama dengan setengah dikali 8. Hasilnya berapa? 4 meter. Jadi ini hasilnya. Ini hasilnya berapa? 4 meter. Nah, jadi sumbu x ini 4 meter, 4/3 meter ke timur, sama dengan ini. Berarti pas di titik asalnya ini ya. Nah, berarti nanti nilai posisi akhir dari posisi awal atau yang disebut dengan perpindahan adalah ini, ya kan? Ini kan? Jadi ini langsung ke sini arahnya. Jadi ini nilainya sama dengan ini kan? Berarti 4 meter. Berarti perpindahannya posisinya misalnya di sini adalah titik A, titik B, titik C, titik
titik D. Maka perpindahannya adalah melihat posisi awal ke posisi akhir secara lurus seperti ini. Berarti panjang ini kan? Nah, berarti berapa ini? Perpindahannya, perpindahan dari A sampai ke D adalah berapa ini? 4 ditambah sama dengan 8. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, itu saja ya pembahasannya tentang contoh soal sebagai penguatan. Nah, jangan lupa nanti belajar di rumah tentang materi berikutnya, yaitu apa? Kalau dibaca buku paketnya biar nanti ketika pelajaran berikutnya tinggal uya-uya gitu ya. Oke, jangan lupa uya nanti LKPD-nya dikumpulkan ya. Setelah itu dikumpulkan untuk kelompok yang ketiga tadi yang maju. Nah, nanti hadiahnya diambil di kantor ya. Hadiahnya menarik ya. Nanti saya kasih mobil-mobilan yang kemarin itu. Oke, itu saja hari ini. Semoga bermanfaat ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.